Baik, kita lanjutkan belajar kita tentang Adobe Illustrator, masih bersama dengan Procorrector. Di video yang kedua ini, kita akan mengulang mengenai fungsi dan pemakaian tool yang paling dasar untuk membuat desain ataupun nanti mengeditnya. Apa saja tool-toolnya? Kita simak video ini. Salam share to share. Subscribe Procorrector dan nyalakan loncengnya. Saya akan tunjukkan tool-toolnya. Yang pertama adalah tool selection tool, atau kita bisa tekan V pada keyboard. Fungsi selection tool ini adalah untuk membuat aktif objek seperti ini. Tandanya ada kotak garis warna biru seperti ini, berarti objek sudah aktif dan bisa kita edit. Dengan selection tool kita bisa menggeser objek seperti ini, saya kembalikan, atau kita bisa merubah ukuran seperti ini, saya kecilkan seperti itu, kemudian saya kembalikan lagi, dan saya akan kembalikan objek yang aktif ini dengan cara klik di tempat yang kosong. Lagi, fungsi selection tool ini adalah untuk mengaktifkan objek, menggeser, dan merubah ukuran. Cukup mudah. Kemudian kita lanjutkan di direct selection tool. Saya klik di sini, atau bisa juga tekan huruf A di keyboard. Fungsi selection tool ini adalah, saya aktifkan lagi di sini, akan aktif dan muncul titik ancor dan handle. Saya aktifkan salah satu titik ancor di sini, saya klik, dan kemudian saya klik lagi dan geser. Maka akan terjadi seperti ini. Atau bisa juga saya akan klik handle-nya, tahan, kemudian saya tarik. Maka akan seperti ini berubah objek kita. Atau saya klik handle, saya tarik, dan saya geser. Maaf. Maka bentuk akan berubah seperti itu. Itu fungsi dari direct selection tool, dan untuk menonaktifkan saya akan klik di tempat yang kosong. Kemudian tool yang berikutnya, group selection tool, saya klik di sini. Ini berfungsi untuk hampir sama atau membuat dua objek berfungsi semua, seperti itu fungsinya. Dan selanjutnya bisa mengedit dengan klik titik ancor, kita geser, ataupun handle di sini. Saya nonaktifkan lagi, kembali ke selection tool, klik di tempat yang kosong. Kemudian tool yang berikutnya adalah magic wand tool, atau tekan Y di keyboard, saya klik di sini. Fungsi dari tool ini adalah seperti ini. Saya akan klik di objek yang sini, maka yang aktif akan ada dua objek yang mempunyai karakter yang sama. Dalam hal ini adalah warna merah. Aktif, kita kembali ke selection tool, maka yang aktif adalah itu, dan kita akan coba apakah
warna merah aktif, kita akan geser, maka yang bergeser hanya warna merah saja. Saya kembalikan, kembali ke selection tool, dan klik tempat yang kosong untuk menonaktifkan. Selanjutnya, tool berikutnya adalah lasso tool atau tekan V pada keyboard. Saya tekan di sini, klik. Tool ini berfungsi untuk mengaktifkan dengan cara membuat area seperti ini. Maka yang aktif adalah area yang sini. Kita klik selection tool, kita coba. Maka yang terpilih adalah itu, seperti itu. Fungsi itu jadi selection tool, direct selection tool, dan group selection tool, magic wand tool, itu yang sering kita gunakan. Nantinya silakan dicoba untuk menghafal dan mengetahui secara paham sekali fungsi-fungsinya. Selanjutnya kita akan beralih ke tool ini pen tool. Kita klik tahan, akan muncul beberapa tool di sini, ada 4. Nanti kita akan coba semuanya. Yang pertama kita akan coba pen tool yang paling atas ini. Saya klik di sini atau bisa tekan P di keyboard untuk membuat pen tool. Kemudian kita akan sini default fill and stroke, kita klik di sini. Yang ini warna putih kita nonaktifkan sehingga nanti garis yang kita buat akan berwarna hitam seperti ini. Dan kita akan coba, namun sebelumnya kita besarkan dulu ukuran garisnya seperti ini. Baik, saya akan membuat garis lurus. Saya klik di sini, kemudian saya klik di sini, maka akan terbentuk garis lurus. Dan untuk mengembalikan pen tool ini aktif, kita bisa klik pen tool ini atau tekan P pada keyboard. Yang kedua, saya akan membuat garis lengkung dengan pen tool. Saya klik di sini, kemudian saya klik di sini, tahan, dan saya tarik seperti ini. Di sana akan muncul handle. Saya lepas, maka akan terbentuk garis lengkung seperti ini. Dan ketika kita akan membuat garis lagi, kita akan tekan P atau tekan pen tool di sini. Yang ketiga, saya akan membuat garis lengkung dengan 2 titik handle. Di sini saya klik, saya tahan, saya tarik seperti ini, saya lepas. Kemudian di sini juga saya akan klik, saya tahan, saya tarik, maka akan terbentuk garis lengkung dengan 2 handle seperti ini. Kembali lagi, kita akan buat lagi. Sebelumnya kita klik P dulu, kemudian saya akan membuat garis tidak putus, misalnya seperti ini. Saya klik di sini, kemudian saya lepas, saya klik di sini, tahan, tarik seperti ini, dan saya akan sambungkan di sini. Akan terbentuk satu garis yang tidak putus seperti itu. Dan jangan lupa kita klik pen tool dulu atau tekan P
Kemudian kita akan coba lagi membuat seperti ini, klik di sini dan klik lagi, saya sambungkan di sini. Itu yang bisa kita buat dengan pen tool. Kita lihat untuk tool yang berikutnya. Di sini ada add anchor point tool, atau bisa tekan tanda plus di keyboard. Fungsi ini adalah, kita coba klik di sini. Ini berfungsi untuk membuat titik ancor. Misalnya klik di sini, maka di sini akan bertambah titik ancor dan juga handle. Kita coba lagi di sini. Klik, maka akan bertambah. Dan menambahkan titik ancor harus tepat di dalam garis seperti ini, dan muncul tanda plus di kursornya. Nah, seperti ini. Itu fungsi dari tool ini. Kita lihat tool yang lainnya. Delete anchor point, atau tekan tanda min di keyboard. Kita klik di sini, dan cara menggunakannya adalah, misalnya kita akan menghapus titik ancor yang sini, kita klik seperti itu, atau yang di sini akan di pointer akan muncul tanda min dan kita klik di situ. Itu fungsi dari delete anchor point. Kita akan coba yang satunya adalah anchor point tool, atau tekan shift plus C di keyboard. Saya klik di sini, maka akan muncul tanda seperti sudut. Ini berfungsi seperti ini. Misalnya kita akan klik yang di sudut sini, kemudian tahan. Nah, maka akan memunculkan handle seperti ini, dan kita bisa mengeditnya di sini dengan membentuk sudut seperti ini. Misalnya di sini kita coba lagi, klik, tahan, maka akan terbentuk handle seperti ini. Kita tarik, dan bentuknya akan seperti ini. Anchor point tool ini juga berfungsi untuk mengembalikan. Misalnya yang tadinya ada dua handle gini, kita coba klik di sini, maka akan kembali seperti itu. Atau kembali ke selection tool, dan kita coba aktifkan yang di sini. Nah, di sini kita akan mengedit objek ini menggunakan direct selection tool di sini. Kita klik di sini, aktif. Kita tekan handle seperti ini. Nah, ketika kita menekan Alt kemudian kita klik handle, maka terjadi seperti ini, sama seperti ketika kita menggunakan anchor point tool. Seperti itu. Jangan lupa Alt, klik handle, kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Alt, klik handle, kita geser seperti ini. Atau kita akan merubah ini dengan anchor point tool. Kita klik di sini, kemudian kita tekan titik anchornya, maka akan seperti itu.
Bagaimana caranya kita akan menyambung dua objek? Misalnya kita akan menyambung dua objek garis ini menjadi satu, yaitu dengan cara kita gunakan pen tool di sini. Kita klik pen tool atau tekan P di keyboard. Kemudian titik yang kita akan coba sambung, misalnya titik anchor di sini dan titik anchor di sini, kita akan sambung. Maka kita aktifkan titik anchor di sini. Di situ akan kita lihat garis miring pada anchor, kemudian kita klik, kita tarik seperti ini dan kita lepas. Kita akan menuju ke titik anchor berikutnya, misalnya di sini. Kita klik di sini, maka akan membuat dua objek garis ini tersambung. Seperti itu untuk menyambung dua objek garis. Kira-kira ini dulu, silakan dicoba berulang-ulang sampai paham dari fungsi-fungsi tool yang tadi: selection tool, direct selection tool, magic wand tool, lasso tool, dan yang terakhir di sini pen tool. Coba berulang-ulang sampai kita paham sebelum kita akan melanjutkan video berikutnya, langsung mempraktekkan membuat logo sederhana dengan menggunakan tool-tool yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Salam share to share.